Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak Helen. Selamat malam, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Mohon maaf, hari ini terlambat 5 menit karena cuaca hujan, terus koneksi internetnya ini ada sedikit kendala teknis. Tapi ini semua tidak membuat kita menjadi down ya, walaupun internet boleh down, tapi semangat kita tetap menyala. Oke? Ya, hari ini adalah sesi yang spesial untuk kita di dalam grup VIP. Jadi malam ini bebas aja bagi yang ingin bertanya bisa langsung open mic. Nanti kita akan diskusi sama-sama ya. Oke, kita akan mulai. Hari ini rencananya saya akan membagikan satu teknik baru yang bisa digunakan untuk scalping di time frame-nya M5. Tapi kita menggunakan aplikasi TradingView ya. Kita coba untuk belajar lebih jauh mengenai TradingView. Nah, ini salah satu alternatif strateginya nanti mungkin bisa digunakan. Terus kalau saya membagikan eh, banyak strategi itu bukan semuanya harus dipakai ya. Tapi dipilih yang mana cocok, yang mana sesuai, nyamannya bagaimana ya. Nah, itu boleh pilih salah satu ya. Jadi jangan semuanya dipakai nanti bingung sendiri gitu ya. Karena setiap teknik itu pasti ada keunggulannya dan juga ada kelemahannya masing-masing. Oke, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, saya mau mengupdate dulu. Kita buka MetaTrader kita dulu ya. Nanti setelah MetaTrader baru kita ke TradingView. Harap tunggu sebentar, saya akan siapkan. Ya, sebelum kita mulai ada informasi dari admin. Jadi untuk teman-teman, Bapak dan Ibu yang belum bergabung ke channel resmi, official, Telegram dari EBC, dimohon segera bergabung. Untuk link Telegramnya ada di chat ya. Nanti bisa dilihat ada linknya. Silahkan bergabung ke dua link tersebut ya, join. Supaya kalau ada informasi, ada agenda apapun, kita semua bisa langsung mendapatkannya. Oke, saya lanjutkan. Kita mau update untuk goldnya dulu, karena kita tradingnya di gold ya. Ya, saya buka di H1 dulu ya. Jadi seperti video saya tadi pagi, saya sudah sampaikan, kalau hari ini berpeluang masih akan sideways atau konsolidasi ya, mengingat candle daily yang terbentuk selama 1 hari kemarin adalah doji ya, bentuknya doji. Ini saya tandain. Oke, di sini bentuknya doji ya, kurang lebih ini kalau diperbesar sebentar ya. Jadi seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, ini ya, kira-kira. Kalau kita menemukan candle doji, ini sebutnya doji ya. Ini artinya harga pernah naik, ya, pernah bergerak naik sampai di titik ini dan pernah juga bergerak turun sampai di titik ini. Lalu kembali ke tengah ya, ditutup di tengah. Nah, artinya ini sebenarnya harganya cenderung bolak-balik gitu dalam range yang terbatas. Jadi sempat naik, lalu sempat turun, balik lagi ke tengah.
Ya, dengan kata lain, kalau kita melihat candle doji seperti ini, artinya ini harganya nih sebenarnya sideways atau bolak-balik atau orang bilang sedang ranging, ya, sedang konsolidasi, sama itu ya bahasanya semua dalam eh, tren yang atau sorry dalam range yang terbatas ya. Jadi kira-kira kalau saya gambarkan, nih harganya pernah naik begini, pernah turun, pernah naik, pernah turun, ya seperti ini. Itu adalah arti dari candle doji yang terbentuk. Oke, untuk lebih detailnya kita akan lihat di H1 ya. Jadi video saya kemarin sudah saya tandai ini adalah resistennya yang garis atas ya. Di sini adalah resistennya garis ini dan yang garis bawah ini adalah supportnya ya. Jadi harganya bergeraknya di dalam kotak ya. Ini ada pernah keluar lalu masuk lagi ya. Pernah keluar masuk lagi. Tadi juga pernah keluar masuk lagi ya. Pernah keluar ke bawah sekarang masuk lagi. Jadi ini masih dalam situasi yang bolak-balik ya, ranging atau sideways atau konsolidasi sebutannya begitu. Nah, kemudian kenapa harganya tembusnya ke bawah, bukan tembusnya ke atas nih? Walaupun ini adalah bias-bias ya, ini false break begitu. Kenapa tembusnya ke bawah? Karena di bawah ini ada garis MA ya, MA 200. Jadi kita perlu pahami juga garis MA ini sebagai garis penunjuk arah tren atau memisahkan antara tren naik dan tren turun. Kalau harganya atau candlenya berada di atas dari garis MA ini, artinya tren naik. Kalau harganya atau candlenya berada di bawah garis MA seperti ini, ya berarti ini adalah tren turun, pergerakannya sedang turun. Itu yang pertama. Ya kita sudah tahu lah soal tren itu ya. Yang kedua adalah ini yang menarik dari garis MA. Garis MA ini juga menjadi magnet sebenarnya. Karena posisinya ada di bawah, jadi dia seperti tanda kutip menarik harga untuk turun ke bawah gitu. Jadi seperti magnet. Ya, apalagi kalau kondisi atau harganya itu sudah areanya mendekati dengan si garis MA ini, udah deket gitu. Jadi istilahnya ya tinggal sekedipan mata itu pasti akan sampai ke garis MA-nya. Ya, jadi kita mesti pahami kalau harga sudah dekat-dekat dengan garis MA itu paling sekedipan mata itu pasti dia akan sampai di garis MA. Karena ada sebuah magnet ya istilahnya yang menarik harganya bisa sampai ke garis MA ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kenapa ini ranging terus kok tembusnya ke bawah gitu kan? Kenapa nggak tembusnya ke atas gitu kan? Kenapa biasnya itu nggak ke atas? Misalnya gini, saya gambarin. Misalnya gini, tuh ya, kan bisa dong biasnya ke atas gitu. Kenapa biasnya ke bawah? Ya karena di bawah ini ada garis MA. Maka dia akan menjadi magnet menarik harganya ke situ. Ya, jadi ini harap dicatat baik-baik. Nanti akan berlaku seperti ini terus ya di lain kesempatan. Time frame berapa ya? Sama. Semua time frame berlaku hal yang sama. Biasanya dia akan menarik harga. Ya, jadi kayak gini nih contoh aja ya. Ini kan harganya sudah deket ya sama MA gitu. Ini mau nggak mau nanti pasti akan kena ke MA juga gitu, menguji MA-nya. Ya, ini kan deket ya sama MA. Gitu. Akhirnya sampai juga di MA, gitu kan? Terus mana lagi? Ini juga ya.
Ini memang nggak sampai ke MA-nya, tapi paling enggak ya nanti eh, maksudnya mungkin nggak hari yang sama, tapi beberapa hari kemudian dia pasti akan menguji MA-nya lagi. Jadi si MA ini bukan garis yang ditinggal pergi sama si candle gitu. Kalau candlenya menjauh seperti ini, dia pasti akan mendekat lagi kepada si MA-nya. Itu karakteristiknya seperti itu. Ya, MA berapapun sama sebenarnya. Jadi kalau menjauh, ya kan, ini menjauh, menjauh dari MA-nya, nanti dia pasti akan suatu saat dia akan mendekat lagi. Ya, jadi karakteristiknya seperti itu. MA ini sebagai magnet juga. Dan kalau masih ingat, tempo hari kita pernah belajar soal support dan resisten. MA ini berlaku juga atau digunakan juga sebagai support atau sebagai resisten. Kalau dia posisinya ada di atas, berarti dia sebagai resisten. Kalau dia posisinya ada di bawah, berarti MA-nya sebagai support. Ya. Nah, dalam cerita ini nih, ketika harganya ke bawah ya pasti ke MA karena MA-nya berlaku sebagai support. Oke, bisa ya dipahami? Sampai sini apakah ada pertanyaan soal MA dulu atau masih ada yang belum paham mungkin? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya, kemudian eh, karena nanti malam ada FOMC, tadi saya sudah posting jadwalnya di Telegram. Tepat jam 1 itu ada pengumuman suku bunga, kemudian dilanjutkan dengan press conference ya. Press conference itu pidato dari ketua The Fed ya, Jerome Powell. Nah, nanti tuh dia akan keluarkan statementnya gitu kan. Menurut kami, The Fed menilai ekonomi ke depan seperti ini gitu ya. Amerika berhasil menurunkan angka inflasi gitulah kira-kira. Kondisi ekonomi Amerika semakin membaik gitu. Nah, apapun yang diucapkan itu akan diperhatikan betul-betul oleh para investor ya dan itu akan menjadi eh, alasan ya akan menjadi tolak ukur untuk investor ini membuat sebuah keputusan investasi atau trading gitu ya. Jadi kalau statement ini dinilai wah Amerika sudah semakin baik, ekonominya bertumbuh ya, kemudian inflasinya berhasil ditekan, wah pokoknya secara kesimpulan Amerika membaiklah begitu. Kalau penilaiannya seperti itu, maka kecenderungannya dolar akan mengalami penguatan, ya nilai dolar akan naik lagi begitu. Dan kalau nilai dolar naik, berarti gold ini kemungkinan besar akan turun, oke? Karena berbalikan dengan nilai US dollar. Tetapi sebaliknya, apabila si ketua The Fed ini berpidato, eh, kalimatnya agak membingungkan ya, agak abu-abu gitu, nggak jelas, terus mungkin sedikit pesimis gitu kan. Nah, hal seperti itulah bisa ditarik kesimpulan bahwa wah ini ke depannya ekonomi sepertinya nggak begitu baik nih. Nah, itu bisa menyebabkan nilai dolar akan melemah ya dan harga emas sebaliknya akan menguat. Jadi ini kita belum bisa menyimpulkan sampai dengan malam ini ya. Kita masih akan tunggu nanti tengah malam jam 1.
hasilnya seperti apa. Nah, terus saran saya, Bapak dan Ibu nggak usah nanti malam dengar berita, nonton TV, CNN atau CNBC, nggak usah. Tidur aja, istirahat aja, ya. Nanti besok aja pagi-pagi kita akan lihat hasilnya sama-sama. Kemana ini akan mentalnya ya? Apakah akan mental ke atas atau akan mental ke bawah? Nah, bagi yang punya floatingan, sebaiknya segera di clear posisi ya sebelum nanti jam 1 begitu ya. Ya kalau udah profit misalnya ya jangan ditahan lama-lama lah gitu. Oke, langsung di close posisi aja karena kita nggak pernah tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Oke, seperti itu ya. Lalu eh, skenarionya menurut saya untuk 1 minggu ini saya masih berpatokan dengan candle weekly yang terbentuk ya selama 1 minggu kemarin. Ini saya buka time frame weekly. Jadi saya masih berpatokan dengan ini bahwa minggu ini ada peluang harganya mengalami kenaikan. Kalau hari ini saja sudah hari Rabu ya, ini udah pertengahan minggu nih istilahnya. Jadi secara logika sederhana, kalau memang harganya berpeluang naik, harusnya hari ini adalah eh, titik baliknya, ya titik reversalnya untuk naik begitu. Harusnya, logikanya seperti itu. Nah, karena itu kita coba buka di H4, ya ini adalah H4 yang kita buat kemarin. Nah, di sini sih kelihatannya memang ya sama seperti H1 ya, masih sideways begitu. Tinggal patokannya lagi-lagi ya nanti malam gitu. Kita akan lihat ini candlenya akan ke atas atau ke bawah, begitu aja. Ya, kalau memang ini akan ke atas, berarti skenario time frame weekly ini bisa dijalankan bahwa harga akan terus melanjutkan kenaikannya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk memperlengkapi analisa kita, kita akan buka juga di chart dolar index ya, kodenya dolar di sini ya. Kalau cari di menu, sini ada tulisan pilihan dolar, kemudian ada pilihan dolar lagi. Nah, bisa diklik di sini, nanti muncul dolar index ya. Buka time frame-nya di daily aja ya, jangan di H1. Nanti biasanya pergerakannya dia agak lambat begitu. Oke. Nah, kalau lihat dari skenario dolar index, sebenarnya ini sudah berada di area support dan terjadi reversal ya, terjadi pantulan. Jadi seperti ini. Harga kemarin beberapa hari lalu ini turun, lalu ini sudah terjadi pantulan. Artinya ini sudah masuk lagi ke dalam area rangingnya ini ya. Nah, jadi sebenarnya peluang dari si dolar ini sebenarnya berpeluang untuk lanjut naik. Ya, lagi-lagi ini semua menunggu konfirmasi FOMC nanti malam ya. Jadi kita hanya sebatas memprediksi nih bahwa dolar kemungkinan besarnya akan lanjut naik. Tinggal nanti bagaimana momentumnya di FOMC tengah malam. Apakah itu akan jadi momentumnya untuk membawa dolar kembali menguat atau justru malah bisa jadi sebaliknya, dolarnya malah jadi turun ya, menembus supportnya ini. Oke, saya rasa itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan lagi. Kita lihat teknik scalping kita ya. Ini saya masih tetap menggunakan ini.
Sebenarnya teknik kita ini sudah bagus ya, sudah lumayan lah. Ada yang masih bingung dengan teknik ini? Ya, ini untuk satu hari ini aja. Ini kalau kita cari di mana signalnya, ini signal, oke, sel. Kemudian ini ini tidak ada signal. Ini mau coba naik tapi nggak jadi, ya. Kemudian, nah di sini signal buy, perpotongan, reversal, oke, naik. Terus di sini ada perpotongan lagi, ya, sell lagi. Oke, terus di sini ada perpotongan lagi, buy lagi, ya. Kemudian di sini ada perpotongan lagi, sell lagi. Terus ada perpotongan lagi, tapi candlenya merah, ya, kita nggak masuk. Kita lihat di sebelahnya hijau, kita masih bisa masuk. Oke, kemudian, nah ini apakah akan berpotongan? Nanti kita akan lihat. Ya, jadi total ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dari pagi sampai dengan saat ini kita sudah menemukan 6 kali signal scalping. Ya, menurut saya ini bagus, lumayan lah. Oke, jadi kalau misalnya kita kelewat nih ya, karena ada satu kegiatan lain gitu kan, coba teman-teman menandai gitu, kasih tanda, tetap dikasih tanda. Oh ini signalnya, ini signalnya, ini signalnya. Ya, jadi kita nggak melewati gitu aja. Tetap ini akan jadi pembelajaran kita ya. Seperti kemarin nih saya tandain. Tuh, walaupun kadang saya trading, kadang saya nggak trading, tapi saya tetap tandai gitu. Ini jadi pembelajaran kita supaya kita lebih memahami signalnya ya untuk nanti nextnya kalau misalnya ada signal yang serupa kan kita tahu oh ini signalnya seperti ini. Oke. Ya, kemudian satu lagi ya, saya mau coba update soal oil ya. Oilnya ini kita mau update. Ya, ini masih di kisaran 73 ya, seperti ini. Nah, kalau tensi politik di Timur Tengah masih belum belum sejuk, masih tetap panas, ya otomatis minyak ini masih akan berpeluang naik. Ya, yang seperti saya sampaikan kemarin, namanya perang itu nggak mungkin selesai dalam waktu yang singkat begitu. Apalagi ini sudah saling serang begitu, udah saling menghancurkan satu sama lain. Ini pasti nggak mudah untuk berdamai. Ya, jadi ini pasti makan waktu sampai ya mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Gitu. Ya kita nggak berharap seperti itu. Tapi biasanya seperti itu. Ya, jadi info atau perkembangan dari Timur Tengah harus tetap kita update ya. Apabila situasinya kembali memanas, otomatis harga minyak akan melanjutkan penguatannya dan XAU emas juga berpeluang untuk lanjut naik. Kemudian kita buka lagi di silver ya. Kemarin kita belajar silver. Coba kita akan update lagi. Nah, hari ini silver mengalami koreksi ya, sempat mengalami koreksi. Mungkin karena persiapan untuk nanti malam nih FOMC. Jadi kalau kita baca berita, para analis terus apa ya
influencer gitu kan, media rata-rata memprediksi bahwa nanti malam tidak ada perubahan suku bunga ya dan rasanya suku bunga belum akan diturunkan dalam waktu dekat. Mengingat ada perang dagang ya, ada isu soal tarifnya Donald Trump yang dampaknya kepada ekonomi global begitu. Jadi rasanya suku bunga ini masih belum diturunkan dalam waktu dekat. Mungkin paling cepat tahun depan ya, sambil dilihat bagaimana situasi perkembangannya. Nah, oleh karena itu, eh, karena suku bunga tetap sama, otomatis nilai dolar berpeluang untuk menguat. Ya, kecuali sentimennya adalah, wah ini suku bunga akan diturunkan, suku bunga akan diturunkan. Nah, itu dolar bisa melemah ya. Tapi sepertinya dalam waktu dekat ini belum ada keputusan untuk perubahan suku bunga. Oke, saya rasa itu. Ya, coba kita cek lagi. Scalpingnya masih belum ada signal reversal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan belajar satu teknik baru ya, menggunakan trading view. Oke, saya matikan dulu ini ya. Nah, kita ganti layarnya menggunakan trading view. Untuk scalping, kita menggunakan time frame-nya M5. Kita pakai trading view. Dan ada indikator yang kita gunakan tentunya di trading view ini. Silakan teman-teman bisa screenshot aja ya. Nanti settingannya bisa dilakukan sendiri. Jadi yang pertama adalah kita masuk ke indikator, kita cari yang namanya, bentar, kebanyakan indikator nih saya. Ini jangan dicoret-coret ya. Bentar, cek dulu. EMA, Exponential Moving Average. Ya, kita pakai indikatornya EMA, Exponential Moving Average. Carinya yang ini sebentar. Oke, ini dia. Ya, ini yang saya kasih warna biru. Jadi nanti diketik aja rata-rata pergerakan eksponensial atau moving average eksponensial. Ya, moving average eksponensial. Carinya moving average eksponensial. Ini yang ini saya tandain deh pakai merah sini ya, biar lebih jelas. Tuh, yang ini ya. Ini jangan dicoret-coret, Pak Admin. Layar saya jangan dicoret-coret. Oke, ya. Kalau sudah, kita akan setting. Settingannya seperti ini. Boleh di screenshot aja. Jadi kita menggunakan panjangnya atau length itu 13. Kemudian ininya penutup atau close ya dalam bahasa Inggris mungkin. Kemudian ini 0. Ini apa ya bahasa Inggrisnya?
Pokoknya urutannya sama nih, seperti ini ya. Cuman ini bahasa Indonesia. Ya, kemudian tipenya non, panjang 14,2 dan jangka waktu chart. Oke, silakan di screenshot dulu. Kalau sudah, saya ganti slide-nya. Ya, sudah. Saya scroll ke bawah. Ini settingannya. Silakan di screenshot. Oke, sudah ya. Kemudian di bagian corak, ini nggak ada yang dirubah, tapi di screenshot aja ini. Oke, sudah. Visibilitas ini nggak ada yang dirubah sama sekali ya, dicentang. Kalau sudah, klik OK. Nanti akan muncul garis EMA 13 seperti ini. Nah, EMA di sini agak sedikit berbeda dengan EMA yang ada di MetaTrader. Kalau di MetaTrader, yaitu bawaannya dari si MetaTrader. Tapi kalau ini ada tambahan formula lah, istilahnya begitu ya. Serupa tapi tidak sama. Ya, ini adalah indikator pertama yang kita gunakan, EMA. Kemudian indikator yang kedua, kita masuk lagi ke indikator sini, lalu pilih MACD histogram, ya, MACD histogram yang ini ya. Ini saya kasih tanda yang ini. Nah, di eh, indikator ini kan biasanya ada tulisan warna biru ya, ini seperti ini, khas 1988. Ini nama penerbitnya ya, nama pembuatnya. Biasanya satu indikator kadang-kadang ada beberapa developernya gitu. Yang buat ada beberapa orang gitu ya. Jadi kita pilih yang namanya ini, khas 1988. MACD histogram area. Nah, yang satunya tadi adalah yang ini. Ya, ini agak umum ya. Oke, di screenshot aja. Ya, sudah ya? Screenshot? Sudah? Oke. Setelah dipasang, nanti akan muncul eh, ya ini gunung-gunung hijau dan merah. Ini mirip seperti indikator AO yang kita gunakan ya, Awesome Oscillator. Mirip, tapi ya memang ini formulanya juga berbeda, serupa tapi tak sama. Kita akan setting MACD-nya. Nah, kalau yang ini ada perubahan settingannya, silahkan di screenshot settingannya seperti ini. Ini bukan settingan standar defaultnya, tapi ini sudah modifikasi 14, 21, dan 6. Silakan di screenshot. Oke, sudah. Kemudian coraknya ini sepertinya sih nggak ada perubahan ya, tapi di screenshot aja. Ya, sudah. Oke, visibilitasnya tidak ada perubahan, semuanya dicentang. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nanti akan muncul eh, gunung hijau dan merah seperti ini ya. Dan kita akan belajar bagaimana cara penggunaannya.
Ada pertanyaan dulu sampai sini mungkin sebelum saya lanjutkan ke cara penggunaannya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kita akan pelajari cara penggunaannya. Jadi sama seperti moving average yang kita sudah pelajari sebelumnya, prinsipnya adalah penembusan garis, ya, penembusan garis. Kita gunakan time frame-nya M5 ya, jangan time frame yang lain. Ini memang khusus untuk scalping. Nah, kita coba start dari hari Senin aja dulu ya, Senin kemarin sampai dengan sekarang hari Rabu. Untuk kita lihat berapa banyak signal yang muncul ya dalam 3 hari ini. Oke, ini adalah hari Senin. Di sini ya, saya kecilin dulu. Oke, jadi di sini ya Senin. Ya, ini adalah hari Senin ya. Jamnya 00 lebih 35 menit. Ini masih pagi. Jadi signal pertama adalah candle yang ini. Saya geser ya. Sorry, saya geser. Ini saya gedein dulu supaya kelihatan mantap. Nah, gitu. Oke. Jadi yang mana signalnya untuk signal perdananya hari Senin pagi adalah yang ini signalnya. Kenapa? Karena dia menembus garis MA ini ke bawah ya dan close di bawah garis MA. Itu pertama. Kemudian kedua, sama penggunaannya seperti AO, kita akan konfirmasi dengan MACD histonya ini. Kalau di sini sudah close dengan warna merah, berarti sudah valid ya, sudah konfirmasi. Jadi candlenya menembus garis MA ke bawah, candlenya juga harus warna merah dong. Dan MACD histonya juga berwarna merah. Jadi sama-sama nih, merah dan merah. Ya, ini mirip seperti AO ya, mirip seperti AO. Jadi di sini kita bisa open sell. Nah, untuk TP-nya kalau versi AO kita gunakan 20 pips begitu. Tapi kalau versi ini kita bisa gunakan standarnya 1:1 risk and reward-nya. Maksimal 1:1,5 ya maksimal. Oke, jadi kalau misalnya tunggu saya buka garisnya dulu, garis bantu. Ya, oke. Signalnya adalah yang ini ya. Terus kita akan coba lihat stop loss-nya di mana? Stop loss-nya adalah di swing-nya. Kalau ini signal sell, berarti swing terdekatnya adalah yang ini. Ini yang kita jadikan sebagai stop loss. Oke, 1:1. Ya, di sini udah ada tulisan ini 1:3. Jadi dapat ya TP-nya. Oke, ini signal pertama. Kemudian signal yang kedua yang mana? Signal yang kedua adalah yang betul sekali. Yang ini signal kedua. Kenapa? Karena harganya menembus garis MA ke atas
dan close-nya juga candle hijau ya. Kemudian kalau kita lihat histogramnya juga berwarna hijau. Jadi candlenya hijau, histogramnya hijau, nembus garis MA ke atas. Jadi ini adalah signal buy ya. Sama ini juga stop loss dan TP-nya 1:1 ya. Jadi ini kalau kita taruh di sini entry-nya, kemudian stop loss-nya di mana? Ya stop loss-nya di sini ya, di swing terdekatnya. Oke, 1:1 ya, ya tuh lepas banget. Oke, ya sebenarnya ini kalau dilihat secara pips 40, taruh 41, 41 ke 46, 50 pips. Cukup lah ya, 50 pips itu, karena kan kita scalping ya. Ya, saya lanjutkan. Bentar, saya hapus dulu panahnya. Ini signal buy. Kemudian signal sell-nya yang mana? Apakah ini signal sell? Ada yang bisa menjawab? Ini signal sell kah? Karena dia tembus ke bawah? Ya, Enggak, sebenarnya bro, enggak. belum. Oke. Karena MACD-nya masih Backlinknya masih hijau. masih hijau. Betul sekali. Ya, ini gampang loh sebenarnya. Gampang banget tuh. Masih hijau. Jadi bukan signal sell. Nah, kalau yang sebelahnya nih, kemungkinan nih adalah signal sell. Nah, betul kan? Ini adalah signal sell-nya. Ya, jadi candle merah yang ini nih, signal sell. Makanya kita jangan tergesa-gesa. Wah, ini garis MA-nya ditembus. Signal. Tunggu dulu, lihat dulu tuh bawahnya. Ya. Ini signalnya. Kenapa? Karena di bawah sini sudah merah MACD-nya. Jelas? Terus kalau kita eh, gunakan ininya, risk and reward-nya, 1:1 ya, di sini, tuh kita di sini. Kemudian stop loss-nya di mana? Di swing terdekat, yaitu yang di sini ya, di puncaknya. Oke, seperti ini. 1:1. Nah, ini udah 1:1. Tuh ya, dapat ya. Oke, udah berapa tadi? 3 ya signalnya. Oke, coba kita telusuri lagi seberapa efektifnya teknik ini. Tuh ya, ini Jawa masih terus turun nih ya, belum ada signal. Belum ada signal. Nah, ini signal. Ini signal. Ya, ini tembus ya, tapi memang saya sih kurang begitu suka. Tapi kalau ngomong signal ya ini signal. Karena tembusnya nggak nempel nih, masih ada lebihnya. Oke, cara bikin garis RR-nya adanya di sini, Pak. Ini kita keluar dulu ya. Ini kan full screen. Ini kan full screen. Ini keluar dulu sampai ada menunya ya seperti ini. Cari yang ini, Pak. Nih ya. Yang garis-garisnya seperti Fibonacci, tapi bukan Fibonacci nih. Ya, yang ini. Ini tinggal diklik, diarahin aja di sini misalnya. Tuh. Oke, nanti kita tinggal setting. Jelas ya?
AO ada signal retest. Enggak, ini ntar coba disimak dulu ya, Mas Ernest, disimak dulu. Kita lihat bagaimana teknik ini efektif atau mungkin lebih baik AO atau bagaimana ya. Nanti kita lihat. Oke, jadi signalnya adalah yang ini, signal buy 1:1 ya. Kita buy di sini. SL-nya di mana? Ya di sini. Ini kan swingnya ya, swingnya. Gitu. Kena nggak SL-nya? Hampir kena tuh ya, hampir kena. Aduh, untung nggak kena. 1:1, ini kita naikin sedikit lagi supaya satu masih 0,95. Ya, gini ya, kurang lebih. Ini deh. Ini kita panjangin. Tuh ya. Jadi signalnya di sini, ini saya kasih tanda. Signal yang ini, karena apa? Karena nembus garis MA dan MACD-nya hijau, ya, cocok kan jadinya. Terus stop loss-nya adalah yang ini, pakai swing yang terdekat, ya cuma adanya itu swingnya, supportnya, ya kan. Ini nggak kena ya, hampir kena stop loss-nya. Dia turun dulu, terus dia naik, 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 pas kena TP-nya langsung turun lagi. Oke, jadi ini kalau ngitung jaraknya, apa ini? 16 ke 22, 60 pip. Lumayan, 60 pip. Ya, 6 poin. Lumayan kan? Wah, kali ini nyari TP-nya bukannya 20 pip lagi nih. Wah, lebih banyak nih dari 20 pip nih kalau begini cerita. Betul nggak? Asik ya? Oke. Nah, terus gini ya. Ini nanti pasti ditanyain lagi nih, jadi polemik nih. Ini kalau ada signal selanjutnya gimana kok gitu kan? Ini kayak ini kan ada signal muncul gitu. Kita nggak ambil karena signal yang terakhir ini masih aktif ya. Jadi selama signal yang terakhir ini ini signalnya ini masih aktif, masih running, kan belum kena TP-nya, belum kena SL-nya. Jadi kalau muncul signal ya misalnya kayak gini ya, kita abaikan gitu. Karena signal yang ini masih aktif, belum kena TP, belum kena SL. Kecuali kalau udah kena TP, udah kena SL, baru signal yang ini bisa aktif. Ya, jadi kita abaikan. Nah, setelah ini kena TP, ya TP-nya kan di sini nih. Oke, TP-nya kena di sini. Kemudian muncul lagi signal selanjutnya, yang mana? Ini, coba ya. Ini mesti pakai alat bantu soalnya kalau nggak bisa presisi. Oh iya, pas, betul, betul sekali signalnya. Karena ini MACD-nya adalah merah. Tuh, ya kan? Cocok kan? Nembus garis MA ke bawah, MACD-nya juga merah. Cocok nggak? Cocok. Signal sell. Bisa open sell. Oke, kita ukur lagi nih risk and reward-nya. Tahu nggak kenapa saya kasih risk and reward? Kenapa yang di MetaTrader nggak ada risk and reward? Soalnya aplikasi TradingView ini kan bukan pegangan utama kita ya. Pegangan utama kita kan MetaTrader gitu. Makanya saya kasih yang bisa ada risk and reward-nya supaya bisa ditinggal gitu.
nggak dipantengin terus gitu. Karena kita menggunakan si TradingView ini bukan sebagai layar utama, ini sebagai pelengkap kita. Makanya dikasih risk and reward-nya ya untuk membantu. 1:1. Tuh, oke. Jadi dapat ya. Ini 17 ke 11. Tuh, 60 pip lagi. Iya kan? Asik kan kalau kayak begini? 60 pip. Oke. Ini berhasil. Kemudian kita cari signal buy. Nah, ini signal buy nih. Trading di TradingView pakai EBC bisa. Syaratnya kalau nggak salah modalnya $1.000. Nanti tanyakan ke admin ya soal administrasinya ini. Saya juga kurang paham. Tapi kalau tidak salah modalnya minimal $1.000. Baru bisa dikoneksikan ke TradingView. Ya, seperti itu ya. Terus mana lagi tadi? Kok lupa? Ini signalnya. Nah, ini akhirnya kita kena stop loss nih. Ini kan yang dinanti-nanti. Yang mana stop loss-nya? Kan gitu kan. Ya, ini kita terpaksa kena stop loss. Ya, jadi ini adalah signal buy karena ini candle nembus ke atas. Kan sebelumnya yang ini kan signal sell. Jadi kan kita cari ini signal buy. Berarti ini. Terus si MACD-nya juga hijau, ya. Confirm lah ini signal, jadi signal buy. Kita berharap dia naik, ternyata dia kena stop loss-nya ya, ini swing-nya. Oke, kena stop loss-nya. Ya udah, nggak apa-apa. Namanya juga trading. Nah, karena signal buy-nya gugur, ya udah kita akan cari signal selanjutnya. Mana signal selanjutnya? Ini dia, ya, ini gede. Jadi kita punya signal sell di sini. Ini signal sell. Ini MACD-nya sudah merah. Cocoklah kita open sell di sini. Ya, kemudian kalau kita pakai risk and reward lagi, open sell di sini, swingnya mana? Swingnya yang ini. Tuh, ini swing. Risk and rewardnya 1:1. Dapat nggak? Ya, dapat langsung. Jelas. Oke, bisa? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ini harusnya sangat membantu ya. Oke. Cuman mungkin karena ini barang baru, ya masih belum belum terbiasa. Ini udah signal sell, sekarang kita cari signal buy. Nah, ini dia signal buy. Ini kita turunin dulu ya. Mana signal buy-nya? Ini dia signal buy-nya. Ya, MACD-nya hijau, udah pasti ini udah kelihatan banget. Tinggal kita cari risk and reward. Ini nyampe kan? Oke, sini
Kayaknya nggak nyampe. Ini aku salah sih. Kembali. Nah, ini ya. Listnya di sini karena ini adalah swingnya dan harusnya rewardnya 1 banding 1 di sini. Ya, harusnya di sini. Nggak nyampe, cuma nyampe separuhnya doang. Kalau MACD pas di tengah, netral. Masih bisa kita masuk. Ya, netral, itu artinya netral. Kita masih bisa masuk. Ini nggak nyampe nih TP-nya. Tuh ya, TP-nya nggak nyampe. Ya udah, nggak apa-apa. Ya kalau memang mau lebih bijaksana ya, sebenarnya kita udah lihat nih kan SL-nya jauh begini kan. Berarti kan TP-nya jauh banget gitu. Ya mungkin separuhnya lah gitu ya. Kalau mau lebih pasti gitu. Soalnya ini kalau lihat SL-nya, berapa banyak ya SL-nya? 89. 89 ke 00. 11. 11 poin. 11 poin. Berarti kalau TP-nya kena, TP-nya 11 poin dong. 110 pip. Waduh, hebat banget. Masa M5 TP-nya segitu banyak? Ini kan M5, bukan H1. Ya, jadi sebenarnya logika aja sih gitu. Kalau ini kayaknya banyak banget nih gitu. Ya kita ambil separuhnya aja ya. Kalau mau lebih pasti gitu ya istilahnya. Iya, takutnya gitu. Cuma tipu-tipu aja. Oke, nggak apa-apa. Kemudian mana lagi nih? Signalnya ini sudah. Nah, di sini ada signal buy lagi, ya. Ini di bawah. Ini sebenarnya ada signal sell, ya kan, di sini. Tapi karena signal buy ini masih aktif, ya kita abaikan. Jangan kita ambil. Nah, ini ada signal buy lagi. Oke, signal buy lagi di ini ya, karena ininya hijau. Oke, sekarang kita akan menghitung. Ini saya kecilin dulu. Buy-nya di sini ya. Berarti SL-nya di sini. Karena ini adalah swing-nya ya. Tuh, swing-nya. 1 banding 1. Kalau ini mah udah pasti dapet. Tuh, kelihatan. Dengan kasat mata aja kelihatan. Tuh ya. Iya kan? Kalau ini kan berapa nih? Eh, Stop loss-nya. 87 ke 82. 5 poin. Ya kalau kayak gini masuk akal. 1 banding 1. Ya, logikanya kan begitu ya. Masuk akal lah. 5 poin untuk time frame M5. Kalau yang tadi itu kan 11 poin. Buset, jauh banget gitu. Ya, jadi kita logika aja sebenarnya sih. Jelas ya? Oke, saya akan lanjutkan. Ini menarik nih. Ini kalau sampai masih tetap merah, portfolionya, waduh saya nggak tahu gimana lagi. Ya, ini ada signal lagi. Ya, ini sell. Wah, ini kena lagi stop loss ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini
Kita balik dulu ininya. Ini signal selnya di sini. Ya, ini kita kecilin. Kemudian stop lossnya ada di sini ya. Ini jelas tidak berhasil turun. Signalnya adalah yang ini ya. Oke, nah stop lossnya, nggak apa-apa. Nah, muncul lagi signal sell yang kedua. Ini kalau signal buy kan kita belum aktif ya, karena masih dalam signal sell. Jadi signal buy yang muncul di sini kita abaikan, gitu ya. Karena masih signal sell-nya masih aktif nih, belum kena stop loss-nya. Pas kena stop loss di sini baru selesai gitu. Jadi kita cari signal berikutnya. Muncul signal yang baru adalah kebetulan signal sell lagi di sini, ya kan? Jadi kita ukur lagi, coba ya, swingnya di sini, stop lossnya, kemudian eh, 1 banding 1 ya. Oke, pas di sini kurang lebih, ya kita panjangin, dapat ya. Walaupun ini sempat naik juga nih, ngeri-ngeri sedap nih, tapi akhirnya at the end sih dapat. Oke, berhasil ya. Hit 1 banding 1. Ini berapa nih? 97 ke 03. 97 ke 03. Berarti 6 poin. Lagi-lagi 6 poin. Jadi kira-kira antara 5 sampai 6 poin ya. Yang idealnya nih. Ini hasil pengamatan barusan. Oke, terus ini jalan. Kemudian ini muncul signal ceritanya mau jadi signal buy nih ceritanya. Tapi kan di sini MACD-nya masih merah, jadi kita nggak bisa masuk ya di sini. Dan juga masih aktif signal sell yang sebelumnya. Oke, jadi sini sudah. Kemudian mana lagi? Ini signal pas di eh, garis tengah ya, dari si MACD-nya. Nah ini juga kayaknya nggak dapat juga nih, 1 banding 1 ini. Lumayan lama timingnya, iya memang. Makanya gini, saya jadi serba salah nih. Kalau mau main yang cepat, kita pakainya yang scalping simple, yang kita sudah jalanin di MetaTrader ya, dengan AO. Itu cepet tuh. Tapi TP-nya nggak bisa banyak, 20 pip aja. Oke, itu cepet. Kalau mau yang eh, kayaknya, wah ada SOP-nya harus ketat nih. Harus risk and reward-nya harus imbang dong, gitu kan. Masa nggak ada risk and reward-nya? Ngaco nih. Ya, kalau mau ada risk and reward-nya ya jadinya begini. Bisa lama, gitu. Karena biasanya dia nggak langsung jalan. Bisa dikocok-kocok dulu. Tapi sekali dapat juga lumayan tuh. Paling nggak tadi kan 5 poin, gitu. Ya, jadi terserah deh pilihan tergantung teman-teman. Ya, maunya gimana terserah. Mau yang cepet-cepetan, ya pakai itu yang MetaTrader, yang versinya AO. Iya kan? Tadi sampai mana? Tadi saya lupa. Ini sampai mana?
Tadi sampai mana ya? Aduh, saya lupa sampai mana. Ini. Oh, ini. Ini dia. Ya, ini. Signalnya yang ini kecil sih. Kalau kita lihat nih secara ini memang nggak imbang nih ya. Stop lossnya di sini, TP-nya atau pergerakannya cuma sampai sini. Ya sebenarnya kalau mau lebih eh, masuk akal adalah kita ngambilnya separuhnya lah dari TP-nya gitu. Itu pasti dapat deh. Artinya jangan terlalu maksain gitu. Ya harus dapatnya 1 banding 1. Lebih-lebih kalau misalnya stop loss ini agak jauh tuh kayak tadi tuh. Stop lossnya 11 poin. Buset jauh juga ya. Kalau kena lumayan benjol kita kena stop lossnya. Jadi kita lebih baik TP-nya ambil separuhnya aja gitu. Kalau kayak tadi kan, yang ideal tuh angkanya sekitar 5 poin ya. Kalau berdasarkan tadi yang kita sudah eh, apa coba cek gitu, kurang lebih idealnya sekitar 5 poin gitu. Ya, seperti itu. Ada yang mau tanya? Silakan. Jangan, kalau yang tembusnya tipis-tipis jangan. Apalagi cuma ekornya doang itu jangan. Ya, harus benar-benar tembus lah supaya lebih confirm gitu. Ya, biar lebih mantap. Kalau lihat sekilas dari gambar ini, chart ini kan sebenarnya ini cukup realistis ya. Kalau ada penembusan, kita masuk gitu. Tinggal dikonfirmasi sama si MACD-nya yang di bawah ini, gunung merah atau gunung hijaunya ini. Oke ya, seperti ini misalnya. Ini eh, ini candle-nya kan bagus ya sebenarnya. Tapi kita lihat di sininya masih merah gitu. Ya jangan ya. Ja- Jadi jangan mentang-mentang candle-nya gede, wah bagus nih buat signal. Tapi ini MACD-nya masih merah. Janganlah. Kita berusaha untuk tertib. Oke. Ya, jadi lagi-lagi pilihan kembali ke Bapak dan Ibu, teman-teman semua, maunya gimana? Kalau mau yang cepat, tapi TP-nya 20 pip, ya pakai versi yang MetaTrader. Nah, kalau mau yang agak banyak gitu, yang risk and reward-nya imbang, ya udah pakai ini coba. Kalau mau lebih rajin lagi, nih saya kasih tahu. Kalau mau lebih rajin ya, cara tradingnya tuh ini bagi yang memang punya waktu ya. Kalau yang sibuk ya tentu agak sulit juga. Kalau yang punya waktu itu mungkin eh, bisa lihat di M5 dulu, ada nggak signal? Atau kira-kira ini akan membentuk signal nggak gitu kan? Kan bisa ketahuan dong ancang-ancangnya udah dari beberapa candle sebelumnya tuh udah bisa kebaca lah gitu. Ini kira-kira akan membentuk signal nggak? Ya kan? Nah, kalau misalnya, oh belum ada signal gitu, masih jauh gitu. Ya udah kita nanti lihat di H1 apakah ada signal atau enggak gitu ya. Kalau memangnya nggak ada signal, kita tunggu lagi 1 jam
selanjutnya sambil pantau M5. Jadi kita bisa dapatkan dua-duanya menurut saya gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Di M5 kalau ada peluang saya bisa masuk, kalau di H1 ada signal saya juga bisa masuk. Kalau pas kebetulan sama H1 dengan M5 ya malah justru lebih bagus lagi. Berarti memang itu jarang ya, tapi bagus kalau memang seperti itu. Berarti kan konfirmasinya double itu. Di H1 signal, di M5-nya juga pas signal. Bagus itu. Ya, kalau ada yang seperti itu malah bagus itu. Oke, gimana? Bisa? Mau saya ajarin yang trading M1 satu menitan? Ayo, gimana? Saya punya teknik banyak loh, tapi ya saya nggak gunain semua lah istilahnya. Itu ibarat ibarat pendekar tuh bertapa gitu, dapat pusaka, ya kan? Bertapa di Gunung Hitam, wes, dapat pusaka. Wah, keren nih gitu. Kita bertapa lagi, dapat lagi pusaka. Masa semuanya mau digunain? Nggak mungkin dong. Ya, jangan semuanya digunain. Kita pakai satu aja, tapi ampuh gitu. Yang paling sering saya pakai ada sih sebenarnya. Mungkin nanti kapan-kapan saya sharing. Ya, itu memang teknik andalan. Ya, nanti kapan-kapan. Kalau secara basic ini sudah mumpuni, sudah oke, nanti saya bagiin apa yang saya biasa gunakan. Kalau M1, ya oke lah. Nanti besok deh ya, kita kan ketemu lagi besok untuk grup VIP. Saya sharing yang M1. Kalau pakai M1 harus siap deg-degan lo ya. Jangan, wah saya nggak lihat gitu. Saya tinggal pergi. Waduh, nggak boleh begitu. Kalau udah M1 itu udah benar-benar harus standby terus itu. Siap itu. Karena manuvernya ya luar biasa itu. Bisa sekejap jadi signal buy, sekejap jadi signal sell itu. Ya, M1. Oke, ini sepertinya mau bikin signal nih. Coba ya, kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan jadi. Ya, dia naik lagi, kempes lagi. Ininya MACD-nya juga tadi udah mulai merah, sekarang hijau lagi. Nah, tuh ya. Enggak, ini cuman M5 aja ya, Mas Ernest. Ini M5 aja. Jadi setiap teknik yang saya bagikan itu saya sudah uji dulu gitu di time frame-nya berapa yang cocok. Jangan digonta-ganti time frame-nya, nanti malah bingung lagi. Kalau saya bilang M5 ya berarti cocoknya di M5. Kalau saya bilang di H1 berarti cocoknya di H1. Oke. Ya, kemarin nada raya itu di H1 cocoknya. Nah, ini sudah close candle, tapi sayangnya belum tembus ya. Tadi udah mau tembus, dia susut lagi nih, kempes lagi. Coba kita tunggu 5 menit selanjutnya ya. Mudah-mudahan tembus, jadi kita bisa ada signal sell.
Coba kita tengok dulu scalping kita ya, signal scalping. Nah, ini kan, ya kurang lebih sama sebenarnya, tinggal yang mana dulu nih gitu. Atau kita mau gunain yang mana. Cuma pesan saya jangan sampai jadi kebingungan gitu ya. Ini gimana nih gitu. Percaya yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Gak usah kayak gitu. Maksudnya kita pede aja ya. Maunya pakainya yang mana gitu. Karena dua-duanya bagus. Ya dua-duanya juga punya resiko ya. Punya keunggulan juga. Oke, ada pertanyaan? Bapak Ibu, silakan. Ya, ini belum ada signal ini. Nah, tembus juga nih. Oke ya, mudah-mudahan ini jadi signal supaya kita ada pengalamannya. Ya, dia kempes lagi. Ya, sambil menunggu ini, eh, saya sampaikan besok kita masih ketemu lagi untuk belajar praktek. Jadi kalau teman-teman semua ada pertanyaan, pertanyaannya bisa dicatat ya, nanti pada saat ketemu besok bisa ditanyakan apapun itu seputar trading. Lalu kalau ada request ya nanti bisa juga disampaikan. Saya eh, mau belajar tentang satu teknik apa begitu ya, misalnya teknik moving average gitu. Coba kok tolong ajarin moving average gitu. Ya nanti kita coba sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman di sini ya. Prinsipnya saya akan support semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya. Wah, ini nggak bisa jadi signal lagi. Tuh. Tapi MACD-nya nih sudah merah nih. Ya, mudah-mudahan ini yang apa candle 5 menit lagi nih bisa jadi signal. Kalau nggak jadi signal juga ya udah. Ini saya buka di MetaTrader. Ini juga mau.
cross ya. Swing trading. Oke, coba nanti eh, besok deh ya, saya ajarin swing trading. Kita lihat sikonnya gimana ini. Mau teknik M1 atau swing trading? Saya pikir swing trading aja ya. M1 kayaknya agak riskan ya. Pakai M5 aja deh ya, jangan pakai M1. Saya aja yang ngajarin kayaknya deg-degan gitu kalau pakai M1. Banyak biasnya gitu. Jadi belum belum terbiasa. Ya, jantungan nanti. Soalnya gini ya, kita nih perlu tahu sebenarnya scalping itu bukan untuk pemula, asal tahu aja. Scalping itu sebenarnya buat buat pro atau semi pro tuh scalping. Jadi ibaratnya kayak setir pesawat nih. Kalau buat pemula itu ya pesawat-pesawat biasa lah gitu. Ya, pesawat yang ukurannya kecil gitu, nggak terlalu rumit gitu. Itu buat pemula. Nanti setelah itu baru naik kelas jadi pesawat penumpang gitu ya, tipe Boeing begitu. Ntar naik kelas lagi pesawat tempur. Nah, kalau scalping itu, apalagi scalping M1 itu bisa dibilang pesawat tempur itu, ya, pesawat tempur. Ini kan lagi tembak-tembakan nih, Iran sama Israel. Nah, kira-kira begitu tuh pesawat tempur kalau scalping itu. Jadi sebenarnya teknik scalping itu bukan buat pemula, asal tahu aja. Cuman ini orang-orang nih pemula ini banyak kan senangnya scalping gitu. Karena ya mungkin lebih apa ya, lebih memacu adrenalin mungkin ya. Banyak peluangnya kan, bisa buy sell, wah semangat jadinya. Padahal scalping itu bukan buat pemula itu. Bahaya justru mainan scalping. Apalagi scalpingnya M1. Oke lah, besok saya ajarin teknik swing aja ya, biar bisa trading jangka panjang. Saya juga punya indikatornya di TradingView ini, untuk swing ini ada indikatornya. Hasilnya juga nggak kaleng-kaleng loh, banyak banget. Sekali tahan posisi itu bisa, wah bisa banyak, ya bisa eh, ratusan pip gitu dapatnya profit itu. Tapi ingat, floatingannya juga bisa banyak, namanya juga swing. Siap-siap aja gitu. Jadi kalau kitanya cengeng, baru kena keseret 5 poin, 7 poin udah, aduh gimana nih, gimana nih, wah, mendingan nggak cocok tuh kalau kayak begitu tuh. Karena kalau swing itu biasanya agak panjang tuh tarikan. Tapi ya sekali dapat juga banyak ya, dan itu nggak perlu diliatin terus tiap jam, itu nggak perlu, ditinggal aja nggak apa-apa gitu. Pasang TP, pasang SL, tinggal nanti tinggal yang mana dulu yang kena gitu, TP-nya atau SL gitu. Ya, ini belum ada signal nih. Coba ya, ini udah jam 9, kita coba lihat di H1. Ini saya buka lagi ya di MetaTrader H1. Nah, ini kalau kita lihat harganya kembali masuk ke kotaknya. Ya, jadi ini juga eh, jadi pengalaman kita ya, jadi satu fenomena ketika market
sedang menantikan news besar, ya saya pernah ajarin ya waktu itu, ketika sedang menantikan news besar, biasanya marketnya itu akan mengalami sideways atau ranging atau konsolidasi seperti ini. Ya, ini kalau udah kayak gini ya udah jangan jangan dilawan gitu. Saya aja hari ini nggak trading kok, karena saya tahu nanti malam ada news besar gitu. Jadi ngapain cari penyakit gitu istilahnya. Iya, saya tulisnya kuat banget. Ya, jadi ingat-ingat, ini pengalaman. Besok-besok kalau ada news besar lagi seperti FOMC atau NFP atau apapun itu, ketika market sedang bergerak sideways ya, ranging begitu, kita jangan lawan pokoknya. Udah, stop aja dulu, tunggu sampai harganya keluar dari sideways-nya ini. Entah dia keluarnya ke atas atau ke bawah ya, gitu aja. Nah, begini atau begini. Ya keluarnya tentu nanti pada saat newsnya itu rilis, bukannya sebelum news. Kalau sebelum news nih nanti yang kayak begini nih, kena tipu-tipu ini. Kayaknya keluar tapi masuk lagi. Jadi yang dimaksud kita tunggu keluar itu nanti setelah newsnya rilis. Baru kita ikutin tuh kemana arahnya. Oke, ini jadi catatan, jadi pengalaman kita besok-besok. Kalau terjadi lagi seperti ini, kita harus segera tahu, oh ini jangan-jangan ada news, ada sesuatu yang sedang ditunggu, yang sedang dinantikan oleh pasar. Jadi jangan kita lawan, ya. Ada lagi yang mau tanya, Bapak Ibu? Di tempat saya hujan terus nih ya. Mudah-mudahan nggak banjir nih. Semoga Bapak dan Ibu di tempatnya masing-masing juga aman ya. Jangan ada banjir-banjir. Nah, ini nih. Ini mau signal nih. Ya, tuh. Jadi juga signal ini. Oke, 1 menit lagi ya. Sabar. Tunggu kita lihat teknik scalping. Kalau teknik scalping sih belum cross nih. Masih lebar. Ya, dia naik lagi. Kempes lagi kayaknya. Oke, tinggal 20 detik. Sabar ya, kita lihat dulu nih. Ya, kempes lagi. Kagak jadi sih. Tuh, kempes lagi. Hmm, kalau di teknik ini tidak ada signal. Tapi kalau di sini, ini adalah signal. Ya, kita bisa open cell nih ya. Ini signal. Tunggu, itu gimana ya? Hilang. Nah, ini saya pinjam dulu kotaknya untuk kita ukur
Ya, ini di sini SL-nya di sini ya. Oke. Kemudian TP-nya 1:1. Nah, gini. Oke, jadi targetnya ke sini. Targetnya ke 3382. 3383 lah, soalnya ini ada koma-koma. 3383 TP-nya. Oke, bentar ya, jangan jangan lock out dulu. Kita saksikan sama-sama ini tekniknya bisa jalan apa enggak nih ya. Jadi tadi kalau pakai teknik scalping yang AO itu belum ada signal ya. Nih, saya buka lagi ya. Tuh ya, ini belum ada signal, belum cross. Oke, belum cross, belum ada signal. Tapi kalau pakai ini sudah menunjukkan signal. Yang mana yang bagus? Ya dua-duanya bagus. Cuma kebetulan ini muncul signal, yang itu belum. 89 ke 86. Udah jalan 30 pip, 3 poin, kurang lebih. Ini jaraknya berapa ya? 90 ke 97 ya, kira-kira ya. 7 poin. Jarak SL-nya ini 7 poin. Banyak juga ya. Jadi kalau dapatnya TP ini ya kurang lebih 7 poin juga ya. Kalau sampai kena TP-nya. 6 sampai 7 poin lah kalau kena TP-nya. Oke, sambil nunggu ini ada pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin ada yang belum paham di signalnya ini SL-nya di sini tuh ya, SL di sini. Jalan nih. Kalau ngambil TP-nya 20 pip udah close sudah. Kalau ditungguin begini kan udah jalan ya. Misalnya pasang SL, SL-nya bisa digeser ke tempat entry-nya gitu. Jadi SL break even istilahnya. Kalau sampai harganya balik arah, ya kita nggak sampai rugi. Kena SL-nya break even close gitu kan. Nggak sampai kena rugi. Oke, ini sudah. Kemudian di scalping ini masih belum ada signal ya. Tuh, masih belum cross. Belum ada signal. SL-nya bikin dulu Pak di satu tempat begitu. Nanti kalau udah digeser SL-nya menuju ke titik entry-nya, ke harga entry-nya gitu.
Jadi bikin dulu SL di satu tempat, di satu harga. Kalau sudah jadi titik apa garis SL-nya, kalau sudah jadi nanti tinggal diedit, ditarik ke titik entry-nya gitu, disesuaikan. Oke ya, Bapak Ibu, mungkin kita selesai dulu. Ini kalau nungguin harganya nih bisa cepat, bisa lambat nih. Kalau dia instan ya dia langsung terjun bebas. Tapi kalau dia bikin drama India, wah, dia bisa nari-nari dulu kan. Gimana? Bisa ya tekniknya? Gampang. Mudah-mudahan portfolionya bisa meningkat dari waktu ke waktu profitnya ya. Jangan jeblok-jeblok melulu. Oke. Yang perlu dipahami ya, kalau kita trading, ini saya ulangin lagi nih ya. Trading itu sama seperti bisnis pada umumnya. Kita siapkan modal, ya kan? Kita siapkan produknya apa yang mau kita jual. Kita pelajarin dulu. Misalnya kita mau jualan sayur bayam. Kita sendiri nggak tahu sayur bayam itu apa. Tapi maunya jualannya sayur bayam. Bagaimana mungkin? Kita harus tahu dulu sayur bayam itu apa, modelnya gimana. Kalau kita sudah belajar, baru kita bisa jualan. Trading juga gitu sama. Jadi kita siapkan modal, terus kita belajar, baru kita jalankan tradingnya. Ada kerugian? Ya ada lah, namanya bisnis ya. Itu hal yang wajar. Tapi secara totalan harusnya tetap profit, tetap untung gitu. Kita dagang apapun, kadang kita juga mengalami kerugian. Paling nggak rugi waktu gitu kan. Kita buka toko nungguin satu harian, nggak ada yang beli. Duh, kesian banget. Nggak rugi uang sih, tapi rugi waktu. Ya, sama. Trading juga begitu. Tapi kan pada akhirnya secara perhitungan, secara totalan kita tetap profit. Dan kita belajar dari waktu ke waktu. Sehingga apa yang salah, apa yang mesti diperbaiki, itu akan kita perbaiki. Jadi next-nya hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya. Ya, menurut saya gitu. Oke, ini sudah banyak nih jalannya. 50 pip mas sudah dapat. Yang mau TP, mau close ya silakan. Ya, ini sudah banyak dapat. Udah ya, besok kita ketemu lagi. Masih ada hari esok. Jadi kalau ada pertanyaan, nanti besok kita diskusikan lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu,
Semoga yang kita pelajari malam ini bisa dipahami ya, dan bisa kita gunakan untuk trading kita selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk kehadirannya. Besok malam kita ketemu lagi jam 19.30. Selamat malam, selamat istirahat, dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa. Oke, makasih kok. Ya, terima kasih Pak Redi, terima kasih Mas Ernest, Pak Ismail, Pak Atwin, Bu Septi, Bu Indah, Ya, makasih Pak Pak. Pan, ya, Pak David, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mbak Helen, Mas Dimas, Ibu Ayu, terima kasih